Halo semuanya, kali ini kita akan latihan soal untuk ulangan tengah semester ataupun asesmen tengah semester 2 IPS kelas 7. Soal yang pertama, berdasarkan pengolahan dan pemanfaatannya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah A. Hewan, tumbuhan, air. B. Emas, plastik, kuningan. C. Mutiara, batu bara, gas alam. D. Minyak bumi, timah, batu bara. Sumber daya alam yang dapat diperbarui artinya sumber daya alam yang tersedia banyak atau melimpah dan tidak akan habis. Maka jawaban yang tepat adalah A. Hewan, tumbuhan, dan air. Nomor 2. Hutan di wilayah Indonesia merupakan hutan terbesar ketiga di dunia. Fungsi kawasan hutan di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Berikut ini yang tidak termasuk fungsi hutan lindung adalah A. Mencegah banjir, B. Mengendalikan erosi, C. Mencegah intrusi air laut, D. Menjaga keanekaragaman serta melindungi keanekaragaman hayati. Jawabannya adalah D. Menjaga serta melindungi keanekaragaman hayati. Ini adalah fungsi dari hutan konservasi. Nomor 3, lautan di Indonesia memang terkenal dengan kekayaan keanekaragaman sumber daya alamnya. Salah satu manfaat di bidang kelautan di Indonesia yaitu dengan mengembangkan wisata bahari. Berikut ini wisata bahari yang terkenal di Indonesia adalah A. Taman Nasional Bunaken, B. Taman Wisata Argolawu, C. Raja Ampat, D. Pulau Bali. Jawabannya adalah C. Raja Ampat yang terletak di Papua. Soal nomor 4, kawasan hutan yang memiliki ciri khas tertentu baik yang berada di daratan maupun di perairan, serta memiliki fungsi pokok sebagai kawasan hutan untuk pengawetan keanekaragaman hayati, baik tumbuhan dan hewan disebut A. Hutan wisata, B. Hutan lindung, C. Hutan produksi, D. Hutan konservasi. Jawabannya adalah D. Hutan konservasi. Nomor 5. Hutan suaka alam adalah hutan yang memiliki ciri khas tertentu dan memiliki fungsi pokok, yaitu A. Menghasilkan produk-produk kehutanan, B. Melindungi tanah dari bahaya bencana alam, C. Tempat cadangan bagi pertanian dan pemukiman, D. Melindungi atau melestarikan flora dan fauna langka agar tidak mengalami kepunahan. Jawabannya adalah D. Hutan suaka alam berfungsi untuk melindungi atau melestarikan flora dan fauna langka agar tidak mengalami kepunahan. Soal nomor 6, perhatikan bahan galian di bawah ini. 1 emas, 2 pasir, 3 tembaga, 4 gas bumi, 5 perak, 6 batu kapur. Berdasarkan data di atas, yang merupakan kelompok bahan galian golongan B ditunjukkan oleh nomor A123, B135, C234, D456. Jawabannya adalah B. Nomor 1 emas, kemudian nomor 3 tembaga, dan nomor 5 perak. Bahan galian golongan B disebut juga sebagai bahan galian vital. Nomor 7, salah satu potensi sumber daya alam kemaritiman adalah energi kelautan. Berikut yang bukan merupakan energi kelautan yaitu energi A. Pasang surut, B. Panas laut, C. Gelombang, D. Angin. Jawabannya adalah D. Angin. Nomor 8, pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dalam bidang pemerintahan adalah A. Gelar yang dipakai pemimpin adalah datuk, B. Pemimpin masyarakat dipilih berdasarkan kastanya, C. Pergantian pimpinan di masyarakat didasarkan atas keturunan, D. Hubungan penguasa dan rakyat adalah hubungan manusia dengan dewa. Jawabannya adalah C. Pergantian pimpinan di masyarakat didasarkan atas keturunan. Pada masa pemerintahan Hindu-Buddha, maka corak pemerintahannya adalah kerajaan, yang mana nanti gelar raja itu diturunkan berdasarkan keturunannya.
Soal nomor 9. Berikut ini bangsa-bangsa yang membawa pengaruh Islam ke Indonesia yaitu A. Cina, Persia, dan India, B. Arab, Persia, dan Eropa, C. Persia, India, dan Eropa, D. Arab, Persia, dan Gujarat. Jawaban yang tepat adalah D. Islam dibawa oleh Arab, Persia, dan Gujarat. Nomor 10. Setelah Sultan Agung meninggal, kekuasaan Kerajaan Mataram mengalami kemunduran karena A. Terjadinya bencana alam, B. Terjadinya perselisihan dalam keraton, C. Tidak ada raja yang mampu menggantikannya, D. Adanya campur tangan Belanda dalam kerajaan. Jawabannya adalah B. Terjadinya perselisihan dalam keraton. 11. Damar setiap hari membuat berbagai jenis olahan bakso. Olahan bakso tersebut kemudian dibawa ke pasar yang selanjutnya dijual ke masyarakat. Jenis distribusi berdasarkan ilustrasi tersebut adalah distribusi A. Langsung, B. Tidak langsung, C. Langsung, semi langsung, D. Sementara. Jawabannya adalah langsung karena dijual ke konsumen tanpa perantara. Soal nomor 12, perhatikan pernyataan berikut. 1. Sumber daya alam, 2. Tenaga kerja, 3. Kerjasama, 4. Modal, 5. Teknologi. Berdasarkan pernyataan tersebut, faktor produksi ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 2, 4, C 2, 3, 4, D 3, 4, 5. Jawabannya adalah B 1, 2, dan 4. Jadi yang termasuk faktor produksi itu adalah sumber daya alam, tenaga kerja, dan juga modal. Nomor 13. Konsumsi rumah tangga negara adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa oleh sebuah negara. Contoh kegiatan konsumsi rumah tangga negara adalah A. Membeli bahan baku produksi, B. Membeli pakaian untuk hari raya, C. Membayar gaji karyawan swasta, D. Membayar gaji aparatur sipil negara. Jawabannya adalah D. Membayar gaji aparatur sipil negara. Nomor 14. Dalam ilmu ekonomi, harga barang yang dijual mempengaruhi jumlah penawaran barang itu sendiri. Ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan cenderung A. Naik, B. Turun, C. Tetap, D. Seimbang. Jawabannya adalah B. Jadi ketika harga naik, maka jumlah penawaran barang akan cenderung turun. Soal nomor 15. Jumlah penduduk suatu negara dapat mempengaruhi permintaan suatu barang. Jika penduduk suatu negara jumlahnya meningkat, maka permintaan terhadap bahan pokok akan A. Tetap, B. Menurun, C. Meningkat, D. Sedang-sedang saja. Jawabannya adalah C. Meningkat. Jadi, ketika jumlah penduduk suatu negara meningkat, maka permintaan terhadap bahan pokok akan meningkat juga.